Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Perspektif Politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Bapak Tony Rose. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi dan seluruh pendengar Dakta dimanapun berada. Baik, Pak Tony, kita membahas 1 tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentu apa juga yang memang kita harus cermati, apalagi kita di pembahasan kita di politik ini, Pak. Silakan. Baik, Mbak Ulfi dan seluruh pendengar Dakta dimanapun berada, tak terasa nampaknya sudah 1 tahun, lebih 3 hari ya. Iya. Pelantikan Pak Prabowo pada saat itu tanggal 20 Oktober 2024 dan sekarang sudah 23 Oktober 2025. Kita akan menyoroti beberapa hal. Siap. Begini Mbak Ulfi dan semua pendengar, bahwa Pak Prabowo ini tentu berbeda, yang namanya juga presiden, berbeda dengan presiden-presiden yang lain. Ada main plusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi 1 tahun ini tentu saja sudah bisa kita lihat indikator-indikator terkait dengan prestasinya atau kesuksesannya maupun hal-hal yang belum dicapai atau hal-hal yang juga belum disentuh. Saya ingin melihat dulu tentang hal yang positifnya. Ada 3 terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo setidaknya. Yang pertama adalah terobosan yang nampaknya kelihatannya tidak sesuai target dan terancam gagal. Gitu kan. Kemudian terobosan yang masih perlu kita tunggu. Belum kita bisa menilai apakah itu gagal atau potensi gagal atau potensi sukses. Dan yang ketiga adalah terobosan yang punya indikasi positif. Ya. Kalau itu secara konsisten dilakukan, saya pikir ini akan baik. Yang pertama yang nampaknya agak punya potensi gagal lebih besar, itu adalah terobosan MBG, makan bergizi gratis. Beberapa indikator diantaranya ada yang banyak keracunan, kemudian ada penyerapan yang tidak sesuai dengan target, kemudian uang dikembalikan. Ini adalah indikator-indikator yang bisa mengarah kepada kegagalan. Tujuan daripada MBG itu kan sesungguhnya mengatasi stunting, gizi buruk, dan pada akhirnya akan meningkatkan kecerdasan anak-anak kita. Yeah. Tetapi yang tidak disadari adalah bahwa yang pertama soal fiskal. Apakah ini urgent banget? Kan? Kita punya keterbatasan fiskal, kita punya keterbatasan anggaran. Sementara yang kesedot ke MBG itu bisa ratusan, bahkan sampai 400 triliun. Ya. Ini tentu saja harus dihitung secara matang. Apakah ini darurat, urgent, ya? Beruntung kita tidak ada gempa atau tsunami atau macam-macam ya. Kejadian-kejadian yang bisa atau krisis atau juga yang pilek-pilek itu apa Mbak Lucy? Pak yang divaksin itu? COVID. Ya. Influenza. COVID itu kan. Sekarang ada COVID tetapi tidak separah COVID-19 dan itu menguras ya pakai uang. Ini masih beruntung tidak ada itu. Apabila ada itu masalah. Situasi normal saja sehingga itu anggaran banyak tersedot ke MBG sehingga terjadi efisiensi. Kita tahu efisiensi dilakukan diantaranya kalau efisiensi itu memang menghentikan penghamburan uang, menghentikan anggaran yang dialokasikan kepada sesuatu yang tidak punya fungsi kerakyatan atau fungsi pembangunan yang signifikan, itu is okay. Tapi kalau kemudian efisiensi dalam rangka untuk mengambil dana itu diarahkan ke MBG, lalu kemudian mengurangi kualitas daripada program-program yang dibutuhkan seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya, ini menurut saya justru tidak bijak. Ini malah menimbulkan sebuah masalah. Contohlah misalnya
untuk dana transfer ke daerah, khususnya di BH, dana bagi hasil. Kemarin ada 11 gubernur ya yang protes kepada Menkyu terkait dengan DPR yang dikurangi. Tahun 2025 saja sudah dikurangi dari 919 triliun menjadi 800-an triliun. Kemudian tahun 2026 dikurangi lebih signifikan lagi dari 800 sekian triliun menjadi 600-an triliun, ada sekitar 200-an triliun. Kalau dana daerah dikurangi, bagaimana program pembangunan di daerah jalan? Kita jangan bicara tentang undang-undang desentralisasi, tapi isinya prakteknya malah sentralisasi. Reformasi diantaranya itu kan merekomendasikan transformasi dari sentralisasi ke desentralisasi. Tapi 10 tahun Pak Jokowi ditarik lagi ke sentralisasi, dan sekarang dengan efisiensi itu menunjukkan adanya sentralisasi. Ya. Dan ini tidak sesuai dengan ruh, spirit dan semangat daripada undang-undang desentralisasi. Ini persoalan apakah kemudian harus mengurangi itu demi MBG atau karena ya bisa pakai alasan apapun lah. Kemudian secara teknis juga bermasalah di semua wilayah, katakan 83 juta, tetapi kesiapan daripada logistiknya, kesiapan daripada finance-nya, kesiapan dari anggarannya, kesiapan daripada tenaga medisnya, kemudian daripada fasilitasnya, kemudian daripada suplai barangnya, ini kan juga menyebabkan sebuah banyak masalah gitu kan. Karena kita tidak memiliki catering yang ready, ya lebih cenderung kepada proyek yang sifatnya mendadak. Ini kan cenderung juga menjadi sebuah persoalan. Kemudian menjadi persoalan lagi, ya mestinya tidak berlaku untuk semuanya. Di Jakarta ini misalnya, terutama Jakarta Selatan, yang mereka makannya biasa di steak, terus kemudian dikasih harga 15.000, gimana mau bergizi, ngurangi gizi, iya gitu loh. Ini satu contoh di kota-kota besar lah. Ya, mestinya tidak semua. Pendataan ini kan juga tidak dilakukan, artinya belum matang. Kalau mau dilakukan, satu kesiapan anggaran dulu lah ketika ada longgar. Yang kedua, perlu perencanaan yang lebih matang. Dan ya sehingga kemudian yang terjadi sudah bisa diantisipasi. Menurut saya kalau minimal dipending lah. Kalau kemudian mau dibatalkan juga tidak ada masalah. Toh sudah dilakukan oleh Pak. Ini menyebabkan jadi politik ketika terevaluasi memang bisa boleh dikatakan tidak efektif. Saya lebih cenderung kalau memang pengangguran di Indonesia atau kemiskinan di Indonesia itu menggunakan datanya BPS itu sekitar 26 juta orang, di mana 26 juta orang punya penghasilan per hari di bawah 19.000, beda dengan World Bank di bawah 3,2 US dollar, sekitar 50-an ribu. Oke lah BPS kita pakai 26. Mendingan ya setiap bulan mereka itu dikasih saja dana 600.000 atau 1 juta setiap bulan, sehingga kemudian terjadi perputaran keuangan di semua wilayah yang kemudian mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jadi ekonomi jadi hidup, itu lebih praktis, ya, lebih mudah untuk dialokasikan. Dan pemerintah punya pengalaman yang cukup panjang soal ini, meskipun ada kebocoran, tetapi ke depan masih bisa diantisipasi. Itu satu hal ya. Kemudian yang kedua, ada terobosan yang menurut saya masih perlu kita tunggu, yaitu Danantara. Ya, niatnya baik. Danantara kan memang dimunculkan dalam rangka biasanya kalau Danantara di negara lain ya itu pakai uang dingin. Di Indonesia ini uang panas, artinya uang yang masih dibutuhkan oleh BUMN. Ya, terus kemudian SDM-nya apakah memang mencukupi itu SDM yang mengelola Danantara ini. Karena ini butuh tenaga ahli dan profesional yang luar biasa, butuh skill ekonomi yang luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah Danantara itu kan memang diperuntukkan difungsikan untuk menjadi magnet bagi investor masuk. Dan kenyataannya memang sekarang investor masih banyak keluar. Lihat IHSG, banyak terkoreksi. Ya, setiap bulan itu sekian triliun investor dari luar itu menarik dananya di saham-saham perusahaan Indonesia.
Ini artinya iklim usaha di Indonesia masih perlu dievaluasi, ya, perlu diperbaiki. Ini Dantara. Tapi apapun ceritanya Dantara ini anak baru lahir, dia belum remaja, belum gede, akan kita lihat setelah gede. Dan begitu juga dengan Menteri Keuangan, saya juga tidak paham, tidak tahu. Yang saya tahu dia banyak pengakuan, banyak bicara, banyak bikin kontroversi. Ya, ini lebih gigih ya daripada lebih gigih publikasinya daripada Menteri Penerangan Pak Harmoko dulu kayaknya. Ada Menteri Keuangan ini kan lebih gigih daripada humasnya. Untuk branding bahkan sepertinya juga punya tim media, ini bahaya juga itu. Oke lah, tetap kita tunggu ya. Kita tunggu mungkin 6 bulan lah setelah Menteri Keuangan bekerja atau setelah Danantara itu setahun kemudian bekerja. Kemudian yang ketiga itu ada program yang perlu kita apresiasi, yaitu perampasan aset ya, dengan melakukan celah-celah hukum yang bisa dibuat. Ada sekitar 3,7 atau 3,8 juta hektar sawit sudah diambil alih. Ya, terus kemudian juga sedang merambah ke tambang. Banyak tambang ilegal sekarang sudah mulai diarap. Terus kemudian juga para mafia-mafia termasuk minyak sudah jadi tersangka dan sebagainya. Meskipun ini harus dipertimbangkan terkait dengan kondisi stabilitas ekonomi kita ketika mentersangkakan atau mengejar para mafia itu. Tapi langkah-langkah untuk memangkas para mafia, terutama mafia-mafia yang berada di ekonomi elit, ini saya pikir perlu diapresiasi. Ya, menjadi PR yang sangat penting adalah bagaimana ya, ini kan perampasan aset meskipun RUU-nya belum disahkan, masih diproses. Ya, tetapi ya begitulah, kalau RUU itu kan udah lama sekali gitu kan. Sekarang masuk prolegnas, terus kemudian ini kan tarik ulur, ada negosiasi mafia main dan sebagainya ya. Tetapi langkah-langkah Prabowo mendahului perampasan aset, undang-undang perampasan aset perlu kita apresiasi. Yang menjadi PR serius adalah apakah perampasan aset ini akan didelivery untuk mendorong kelas bawah untuk menjadi kelas menengah. Ya, orang-orang miskin menjadi sejahtera, menjadi makmur dan naik kelas menjadi kelas menengah. Kalau itu iya, maka akan terjadi. Kalau hanya cuman menggeser saja, mengganti pemain dari 9 naga ke 9 haji, ya ini nggak ada perubahan apapun. Gitu kan. Ya, tapi kalau menggeser 9 naga, terus kemudian dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, ini keren. Ya, bagaimanapun Mbak Ulfi, negara maju adalah negara yang kelas menengahnya itu lebih besar, kelas bawahnya lebih kecil, kelas elitnya lebih kecil. Kita enggak, itu seperti gentong lah. Gitu. Terbalik gentong ya. itu kan di bawah kecil, ya, di atas juga kecil. Jadi kelas rakyat kecil, rakyat miskin itu sedikit, yang kaya juga sedikit, yang paling banyak kelas menengah. Kelas menengah itu akan berpengaruh secara ekonomi, pendidikan, budaya, karakter, dan kesehatan, dan sebagainya. Maka pengaruh kesadaran hukum akan tinggi kalau kelas menengahnya banyak. Ekonominya akan tumbuh, pendidikannya akan tinggi, sarjananya bisa 40. Ya, kita baru 10% itu dengan sarjana D3 dan D1, macam-macam lah gitu kan. Ya, ada sarjana di ruko, sarjana di universitas dan macam-macam, itu sudah 10% itu sudah semuanya itu. Coba lihat negara seperti Perancis misalnya sampai 80% itu sarjana. Kenapa? Kelas menengah kuat. Kalau seperti itu maka demokrasi akan hidup, kemudian kontrol rakyat akan kuat, public spare-nya akan jalan, secara hukum kesadaran hukum akan tinggi, partisipasi rakyat akan membesar dan sebagainya. Kalau program Prabowo yang dilakukan dalam perampasan aset untuk menaikkan kelas miskin, kelas bawah menjadi kelas menengah dan memperbesar posisi kelas menengah, itu keren. Ya, jangan sampai kemudian yang terjadi adalah pergantian pemain saja, 9 naga menjadi 9 haji. Saya nggak peduli lah apakah 9 haji, apakah 9
apa kambing, apakah 9 apa. Nah, itu Iya. nggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana itu netes bahwa dana itu betul-betul diambil. Itu orang seringkali, oh orang kita itu orang bukan non pribumi. Ini bukan soal Mm-mm. pribumi non pribumi. Ya. Ini Muslim, ini bukan Muslim, bukan soal agama. Tapi ini soal bagaimana kekayaan negara betul-betul dipakai untuk kemakmuran rakyat, ya sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itu intinya. Nggak peduli rakyat itu agamanya apa, nggak peduli itu etnisnya apa, nggak peduli rakyat dari mana saja. Tetapi betul-betul negara hadir ya dengan regulasi dan kebijakannya untuk menaikkan kelas bawah menjadi kelas menengah, ya, dan kemudian dengan cara memberantas ya secara struktural ya terhadap mafia-mafia yang selama ini merampas dana dan uang negara. Ini 3 hal ya. Jadi ada yang berpotensi gagal terobosan itu, ada yang masih perlu kita tunggu, ada yang punya potensi sukses. Itu yang ketiga tadi. Kemudian dalam sisi yang lain seperti kesehatan, ya seperti ekonomi, kita lihat masih belum punya dampak. Tetapi paling tidak kita perlu apresiasi di tengah ancaman krisis global, gitu kan. Ya Prabowo masih bisa, pemimpinan Prabowo masih bisa menjaga moneter, stabilitas moneter, menjaga stabilitas ekonomi. Saya pikir ini masih baik lah. Untuk masih menjaga lilin lah, pendidikan belum nampak ya, belum nampak ada terobosan, kesehatan belum nampak ada terobosan, ekonomi dan antara masih kita tunggu, perampasan aset juga netesnya belum kita lihat indikator-indikatornya. Dan kemudian sebagai seorang militer, presiden dari militer, 1 tahun ini Prabowo masih bisa menjaga stabilitas politik dan demokrasi. Ini menurut saya perlu diapresiasi. Tapi memang siapapun penguasanya, itu kalau tahun pertama itu demokrasi masih hidup, tidak memiliki lawan yang signifikan, semua dirangkul. Masih masa inilah bisa dikatakan itu masih masa kalau orang itu barusan menikah itu, ya menikah kemudian transisi kan? Pergi ke Bali, ke Paris itu apa honeymoon, namanya itu Mbak? Honeymoon. Masih masa honeymoon lah. Ya siapapun presidennya, siapapun penguasanya, kalau 1 tahun itu masih masa honeymoon lah. Tapi apalagi sekarang gitu kan, isunya kemudian larinya kepada Pak Jokowi, Gibran dan sebagainya. Itu nanti lambat laun Pak Jokowi dan Pak Gibran isunya akan turun. Ini kan masih ada ijazah. Ya tahun kedua kepemimpinan Prabowo, saya pikir isu ini juga akan menurun. Semua isu yang terkait dengan di luar pemerintahan, termasuk Pak Jokowi ini kan sudah mantan. Ini akan kemudian menurun. Sekecewa apapun masyarakat, sekontroversi apapun rakyat terhadap Pak Jokowi saat memimpin 10 tahun, tetapi nanti akan bergeser isunya kepada Prabowo. Kenapa? Sekarang panggung yang ada di atas panggung itu adalah penguasa, bukan mantan penguasa, yang pada akhirnya mata publik, mata rakyat, mata masyarakat akan tertuju kepada panggung yang sesungguhnya, yaitu panggung kekuasaan. Nah, disitulah kemudian akan terjadi ketika nanti ada misalnya resistensi politik, gitu. Ada oposisi mulai muncul, ada kritik mulai tajam, dan ada kekritisan dari media dan dari para aktivis. Nah, ini akan diuji ya mentalitas demokrasi Pak Prabowo sebagai orang yang punya latar belakang militer. Kita belum bisa, meskipun Rocky Gerung mengatakan dengan pujian yang luar biasa, ya kita harus memilih objektif untuk melihat segalanya, bahwa 1 tahun kepemimpinan itu masih masa transisi, masih masa hati-hati, masih masa merangkul, masih masa yang lebih kelihatan humanis, masih masa honeymoon dan sebagainya, belum bisa kemudian kita nilai. Tapi kalau tahun kedua, tahun ketiga Pak Prabowo mampu menjaga sikap politiknya yang demokratis seperti sekarang, itu menurut saya adalah seorang yang perlu kita apresiasi.
Tetapi tetap juga di sisi lain bagaimana nanti program pendidikan, apakah ada terobosan, program kesehatan, apakah ada terobosan, program ekonomi salah satunya dengan Danantara dan juga sisi Purbaya ini dengan munculnya Purbaya yang lebih cenderung teatrikal, apakah ada substansi itu kan, apakah saya sedang menulis tapi belum finishing, judulnya Purbaya solusi apa ilusi ya. Nah, itu ya, kita tunggu sikap daripada Purbaya ini. Itu Mbak Lutfi. Baik. Jadi 1 tahun ini masyarakat memang mungkin dibilangnya waktunya masih sebentar ya, masih baru. Apakah memang sudah merasakan dari semuanya ini Pak? Apa yang memang dari Prabowo Gibran ini sudah janjikan kepada masyarakat Pak? Ya, Pak, yang tadi saya sebutkan, ada hal-hal yang perlu diapresiasi, ada hal-hal yang perlu kita dukung, ya, ada hal-hal yang masih kita cermati, ada hal-hal yang perlu kita kritisi, ya seperti MBG ya perlu kita kritisi, seperti IKN yang masih perlu kita kritisi, seperti beberapa warisan IKN dan WUS perlu kita kritisi bagaimana kemampuan Pak Prabowo untuk menyelesaikan persoalan yang diwariskan oleh penguasa atau pemimpin sebelumnya, dan terus kemudian juga pagar laut perlu kita juga kritisi. Tetapi seperti Danantara ini yang disiapkan untuk mengelola dana dari perampasan aset, itu menurut saya juga, dan begitu untuk menyehatkan BUMN, saya pikir perlu kita apresiasi. Ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa BUMN itu dengan adanya komisaris itu menjadi tempat untuk menjarah ya BUMN, saya pikir juga perlu diapresiasi ya, sehingga kemudian tahun 2026 dihilangkan semua tantiem. Coba bisa bayangkan di perbankan aja tantiem-nya, komisaris kerjanya bisa setahun hanya 3 kali atau 4 kali ngantor ya. Tapi pendapatannya itu bisa, tantiem-nya bisa sampai 20-30 miliar, menurut saya ya bisa membangkrutkan negara. Garuda itu kan BUMN, penerbangan, transportasi udara, itu nggak pernah sepi, paling mahal, tidak ada pesawat yang lebih mahal daripada Garuda untuk domestik ya, bahkan juga Garuda lebih mahal daripada pesawat untuk perjalanan internasional. Ya, itu kita lihat mahal sekali, dan nggak pernah sepi gitu loh. Tapi kok bangkrut terus? Gitu saya pikir langkah Pak Prabowo untuk menertibkan ini penting. Tapi tidak cukup dengan mengatakan narasi, sekedar sebuah narasi, tetapi harus terus dipantau dan juga dikawal kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sendiri. Ya, seringkali yang terjadi adalah di internal kekuasaan itu presiden maunya apa, terus kemudian banyak yang merasa terancam, lalu presiden tidak mengawalnya, akhirnya tidak tahu soal kebijakan itu. Saya pikir soal BUMN ya, Pak Prabowo mencoba untuk melakukan sebuah penerbitan, perlu kita apresiasi. Dan kemudian tindakan hukum, saya senang ketika Pak Prabowo bilang itu ada anak itu ditarik oleh kejaksaan, dihukum ya, padahal anak itu susah. Nah, itu jangan hukum itu tumpul ke atas kemudian tajam ke bawah. Saya pikir ini perlu tidak saja diapresiasi, ya perlu ada tidak lanjut dan lebih tegas gitu. Ya, dari Pak Prabowo nampaknya menggunakan kejaksaan, dan sampai hari ini belum nampak efektivitasnya untuk menggunakan kepolisian maupun juga memberikan dorongan kepada KPK, seolah-olah ada kekuasaan yang terbagi ya, bahwa KPK dan kepolisian itu sepertinya masih terlalu dekat dengan Pak Jokowi, kejaksaan yang bisa dipakai secara maksimal. Tapi ini langkah bagus lah ya, telah menghukum kepada mereka-mereka yang memang pas kakapnya. Tetapi di lapangan perlu ini terus-menerus untuk lebih komprehensif, di mana penegakan hukum betul-betul tegak
dan adil untuk semua pihak. Siap. Ya. Kemudian mendorong kepada birokrasi dan juga kepolisian untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih disiplin. Ya. Pak Prabowo sudah bilang di depan para polisi, saya dengar kok ini itu bermain jadi backing ini itu apa, saya pikir itu bagus. Misalnya kalau orang masuk untuk menjadi ASN, orang masuk kejaksaan, masuk militer, masuk ini, itu diberantas saja isu-isu semoga bisa perlu diverifikasi. Kalau memang itu betul harus bayar sekian itu diberantas, itu merupakan langkah bagus. Ya, saya berharap ini rekaman kemudian didengarkan oleh timnya Pak Prabowo sampai kepada Pak Prabowo. Ya, dan saya yakin kok Pak Prabowo masih ingat saya, tidak lupa nama saya. Gitu. Kalau ini didengar, ini sebagai sebuah masukan bahwa perlu penertiban di dalam rekrutmen, perlu penertiban di dalam kenaikan pangkat, ya kemudian ya perlu penertiban di dalam pos-pos jabatan, ya lebih ke meritokrasi. Saya pikir ini kalau dilakukan oleh Pak Prabowo ini akan menjadi sebuah reformasi yang luar biasa. Ya, tidak hanya di tubuh Polri dan tentara, tetapi juga di tubuh sipil di ASN-ASN, dan ini akan menyehatkan ya struktur birokrasi kita, akan menyehatkan lembaga-lembaga kita, dan ke depan akan menjadi baik. Kalau itu tidak dilakukan, maka jangan pernah berharap. Karena apa? Bisa dikatakan hampir semua, ya kalau boleh bilang 99,99% itu di jajaran pemerintahan itu lebih banyak busuknya daripada bagusnya. Kalau Pak Prabowo melakukan dari rekrutmen, dari penempatan jabatan, itu menghilangkan semua mafia, kemudian mafia kasus juga hilang, dan ini keren banget. Dan itu betul-betul akan menciptakan sebuah revolusi hukum, kemudian revolusi karakter bagi bangsa Indonesia. Jangan hanya bicara tentang revolusi mental, tapi mentalnya makin buruk. Tapi Pak Prabowo kalau itu ditertibkan, saya pikir ini akan menjadi betul-betul justru yang merealisasikan revolusi mental itu ya Pak Prabowo. Gagasannya di masa Pak Jokowi tapi tidak terrealisasi, bahkan kontraproduktif, tetapi pada masa Pak Prabowo bisa direalisasikan kalau langkah-langkah yang dilakukan itu mulai menertibkan rekrutmen pejabat, rekrutmen ASN, rekrutmen TNI, rekrutmen polisi dan sebagainya, dan ini akan berlaku ini good governance, dan juga akan berlaku sistem meritokrasi yang ada di Indonesia. Baik. Gitu, Baik, terima kasih Pak Tony sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif politik. Rekan Dakta, demikian perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosid.